saya Syahana Sabila Fajriah Bintang kelas BSP 20 akan memberikan atau menjelaskan mengenai pengalaman saya selama kurang lebih 9 pertemuan di SMA Negeri 2 Medan. Saat pertama kali masuk kelas itu saya masih hanya melakukan pengamatan, yaitu di kelas 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 6 bersama Bu Ruth. Kemudian minggu depannya atau pertemuan selanjutnya baru saya dan rekan saya diberi kesempatan untuk mengajar. Hal yang pertama kali sangat mencengangkan bagi saya itu betapa sulitnya menjaga suasana kelas itu untuk tetap kondusif. Misalnya saat kita menjelaskan atau saat kita memberikan materi, banyak siswa yang sedang melakukan aktivitas lain seperti bermain handphone, makan, atau bahkan tidur. Nah, itu merupakan kendala yang sangat sulit pada awalnya saya lakukan. Nah, selanjutnya saya masuk di kelas 11 MIPA 2, 11 MIPA 6, dan 11 MIPA 9. Nah, dari ketiga kelas tersebut sangat terasa perbedaan antara sifat-sifat siswanya dalam menerima materi. Misalnya menurut saya pribadi, kelas 11 MIPA 2 itu lebih aktif dalam belajar. Misalnya jika kita menjelaskan, mereka pasti bertanya. Ada hal-hal yang tidak mereka mengerti dan mereka akan bertanya tanpa rasa malu atau gugup seperti itu. Sedangkan di MIPA 6 untuk bertanya itu sangat sulit dipancing karena untuk mendengarkan atau menyimak saja mereka sangat sulit. Nah, jadi upaya yang saya berikan untuk MIPA 6 itu biasanya saya memasukkan video-video yang menarik ke dalam PowerPoint sehingga perhatian mereka lebih tertarik gitu, Mem. Nah, saya juga merasakan kalau di MIPA 6 ini mengajarnya suara saya harus lebih kuat atau lebih keras seperti itu, Mem, dibandingkan dengan dua kelas lainnya. Nah, untuk di kelas MIPA 9 mereka akan lebih aktif jika pembelajaran dibuat dalam bentuk kelompok. Nah, jadi jika kita menjelaskan dengan metode ceramah, mereka kurang aktif, kurang tertarik. Sedangkan kalau kita memberi mereka proyek atau tugas kelompok, mereka akan tetap mengerjakan dan menanya apa hal yang tidak mereka mengerti. Nah, untuk solusi yang bisa saya berikan atas kendala-kendala yang saya hadapi, saya sudah mulai beradaptasi dengan bagaimana caranya menjaga kondisi kelas itu agar tetap kondusif. Seperti misalnya membagi mereka menjadi beberapa kelompok, atau setiap saya menjelaskan sedikit materi saya tanya kembali apakah mengerti, terus saya suruh mengulangi apa yang sudah mereka ketahui, atau saya bagikan kepada beberapa kelompok. Misalnya saat ini pembelajaran di kelas MIPA 2 dan MIPA 6 kami sudah mulai membuat tugas proyek, yaitu membuat alat peraga tentang sistem peredaran darah. Nah, mereka di situ akan mengerjakan LKPD sehingga mereka akan aktif seperti itu, Mem. Saya juga memberikan tugas seperti presentasi agar mereka juga tidak hanya mendapatkan ilmu dari yang saya berikan, tetapi juga mencari dari sumber-sumber lain seperti itu. Dan yang akan saya kembangkan lagi yaitu kemampuan saya dalam mencari atau menangkap perhatian siswa dan menggunakan metode mengajar yang lain agar mereka lebih tertarik perhatiannya. Seperti apa metode mengajar yang lain, misalnya apa? Seperti mengerjakan proyek itu, Mem. Kayak membuat alat peraga, jadi mereka lebih tertarik dibandingkan dengan saya mengajar dengan PowerPoint atau video. Mereka hanya melihat seperti itu, Mem, dan hanya berdiskusi. Atau saya beri tugas mini project seperti membuat PowerPoint atau poster pun mereka hanya membuat itu saja. Jadi saya ingin membuat mereka lebih aktif dengan memberikan proyek berupa membuat alat peraga itu. Baik, pengalaman yang bagus ya.